حي على الفلاح. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah. Al-Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alawi Barakbah, Khatimul Wilayah, Sahibul Wilayah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad wa syafi'una Muhammad wa qudwatuna Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqa qadrih wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuanya ayo angkat tangannya, semuanya angkat tangan, tadahkan tangannya semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama kita muliakan serta sama pula kita hormati para tuan-tuan guru, para kiai, wabil khusus guru kita, ayahanda kita Abuya Kiai Al-Had Taifur Mawardi beserta rombongannya, hafizahumullah wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dikabulkan setiap hajatnya oleh Allah. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin ya rabbal. Begitu juga dengan guru kita tercinta, pembimbing kita yang senantiasa mengenalkan kita kepada Allah sehingga kita jadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan terus tidak bosan-bosannya menuntun tangan kita untuk sampai ke hadirat Rasulullah, menjadi orang-orang yang dikenal oleh Habibuna Muhammad. Tertanam di dalam hati kita cinta kepada Habibuna Muhammad, tertanam di dalam hati kita rindu kepada Habibuna Muhammad, sehingga lisan yang tadinya diselimuti dengan noda kedosa, dengan kotoran-kotoran kemaksiatan, lisan yang keluar darinya hal-hal yang tidak bermanfaat,
yang tidak kenal dengan salawat, yang tidak kenal dengan salam, yang tidak kenal dengan tasbih, yang tidak kenal dengan istighfar, yang tidak kenal dengan mengucapkan alhamdulillah tatkala cucuran nikmat kita raih dari Allah saat ini, berkat bimbingannya, berkat tuntunannya, berkat ayomannya, berkat asuhannya, kita menjadi orang-orang yang tatkala tersandung keluar dari lisan kita, ya Allah, tatkala kita mengalami suatu musibah, keluar dari lisan kita ucapan ya Rahman. Ketika mendapatkan kenikmatan spontan dari hati sanubari kita mengucapkan alhamdulillah. Guru kita mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan usianya oleh Allah, sebagaimana Allah panjangkan rambutnya, Allah panjangkan usianya. Amin, amin, amin. Yang kenceng aminnya. Untuk guru yang kenceng aminnya. Amin. Mudah-mudahan ditambah, tambah panjang rambutnya, bukan tambah istri. Nanti ibu nyainya nggak suruh ngundang saya lagi ke sini. Kiai Gus Ulil Absar beserta panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Kalau kita mau bertanya, apa yang dinamakan nikmat? Apakah makanan yang lezat itu nikmat? Oh tidak. Anda makan makanan yang Anda anggap lezat, makanan-makanan yang Anda anggap segar, sehingga membuat Anda lahap menyantapnya, tanpa terasa tatkala hampir habis Anda akan terus menambah dan terus menambah, menambah dan terus menambah. Apakah itu dikatakan kenikmatan? Tidak. Kenapa? Karena itu akan sirna. Itu akan sirna. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Minuman yang segar, yang setiap kita merasakan dahaga dan kita akan mencarinya, mengeluarkan harta untuk memperolehnya. Kalaupun ada di pinggir jalan, kita tengah kencang membawa kendaraan, stop untuk membelinya. Apakah itu adalah minuman yang segar sebagai suatu kenikmatan? Ternyata itu juga bukanlah kenikmatan yang besar. Nikmat, iya, anwa'un ni'am, bagian daripada nikmat. Itu bagian daripada nikmat. Makanan, nikmat. Minuman, nikmat. Apakah itu hakikatnya kenikmatan? Bukan. Kenapa? Karena minuman itu belum mampu untuk menyelamatkan kita, belum mampu untuk menjamin kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bukanlah dikatakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang hakiki ialah kenikmatan yang mampu untuk menyelamatkan orang yang nyata-nyata berada di pinggir jurang nerakanya Allah, terselamatkan menuju surganya Allah, terselamatkan menuju rahmatnya Allah, terselamatkan menuju keridhaan Allah, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang dapat ampunan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kalau begitu saya mau tanya, mau nggak dapat ampunan Allah? Mau nggak dapat rahmat Allah? Mau nggak dapat ridho Allah? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pak, ini kita sekarang berada di dalam ruang kenikmatan yang besar. Ini kenikmatan besar. Kalau bisa jangan pakai panggung dah saya. Ya, angkat aja panggungnya. Saya biasanya lebih enak pakai kursi, tapi karena ada podium nggak apa, podiumnya dipinggirin. Ya. Kan gini kan enak kan? Kelihatan semuanya kan? Iya. Puas nggak? Iya.
Sudah jangan pakai kursi, sudah. Ente disuruh pakai kursi, datengin kursi. Nanti saya biasanya ceramah ada istri muda. Ada? Ada nggak? Tadi bilang kursi, datang kursi. Podiumnya disuruh pinggirin, ke pinggirin. Saya biasa ceramah ada istri muda. Nggak ada. Ya, apa ini Gus Ulil ini? Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana, Pak? Pak. Istri muda, taunya istri muda. Masya Allah. Ayo. Jadi pikir kita ini berada di dalam ruang kenikmatan yang besar. Kok bisa, Habib? Betul, inilah nikmat. Inilah rahmat Allah. Inilah anugerah Allah. Inilah sesuatu yang orang kafir sendiri apabila berada di dalamnya mendapatkan diskonisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada, ini kadang-kadang sering ini. Orang bilang, ngapain ente ngadain Maulid Nabi? Ngapain ngerayain Maulid Nabi? Setiap datang Rabiul Awal banyak saja di dunia maya, di mensos, media sosial masih juga ada yang nyengir, masih juga ada yang nyindir. Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betul, Maulid Nabi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun Maulid Nabi dicontohkan oleh orang yang akhirnya menjadi musuh Nabi Muhammad dan mendapatkan sebuah kenikmatan, bukan di surga, bukan di tempat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, tetapi dia mendapatkan kenikmatan di tempat yang di dalamnya ada azab, ada siksa, ada berbagai macam pukulan, ada berbagai macam segala sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan diskonisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di tempat yang tidak ada satu orang pun berpikir ada kenikmatan di dalamnya. Di nerakanya Allah. Di nerakanya Allah. Anda bayangkan Abu Lahab. Perhatikan nih, Abu Lahab musuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil. Tidak ada pekerjaannya istrinya ini Abu Lahab, karena didokterin oleh suaminya, diasut oleh suaminya, dibisikkan oleh suaminya. Wahai Ummu Jamil, itu yang mengaku Nabi, saya punya keponakan, saya paman kandungnya, saya tahu dia, saya tahu ayahnya, saya tahu ibunya. Bagaimana mungkin mana bisa kita mempercayainya? Hingga apa yang terjadi? Dia punya anak, dikawinkan dengan putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Nabi mengaku sebagai Rasul dan membawakan risalah, maka dia panggil Utbah, dia panggil Utaibah. Hei Utbah, hei Utaibah, kembalikan kau punya istri, kembalikan kepada Muhammad, cerai kau punya istri. Subhanallah, subhanallah. Kalau begitu kira-kira ini Abu Lahab cinta sama Nabi apa benci sama Nabi? Jawab dengan kompak, cinta apa benci? Teman apa musuh? Teman apa musuh? Sahabat apa lawan? Sahabat apa lawan? Tidak beriman, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kebencian Abu Lahab, kebencian istrinya Abu Lahab dimaktubkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, menjadi pelajaran bagi kita agar kita mengetahui, agar kita meneliti, agar kita mengkaji, agar kita mempelajari tafsirnya. Kenapa Allah maktubkan di dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita petik sehingga akidah kita kuat, tidak goyah dengan ahlu sunnah? Kalau begitu saya mau bertanya, jawab dengan kompak. Kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah lalu benci Nabi, ahlu sunnah apa bukan? Ahlu sunnah apa bukan? Ada orang yang ngaku ahlu sunnah terus datang bulan maulid Nabi, dia tidak merayakan maulid Nabi. Jawab dengan kompak, ahlu sunnah atau bukan? Ahlu sunnah atau bukan? Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan. Kalau ahlu sunnah Pak, cinta sama Nabi Muhammad,
betul-betul mempelajari kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi kita Muhammad. Bukan hanya membaca satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, lalu membid'ahkan, lalu menyesatkan, lalu mengkafirkan, lalu melarang, lalu mengatakan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kurang ajar itu namanya. Takbir. Allah ini dua tempat, yang satu tempat belum makan, makanya kayak gini, Pak. Lu sudah makan nggak seperti ini ceramahnya. Ngejar waktu tadi. Lanjut. Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Masih ada kita Fur. Saya nggak panjang-panjang. Cukup sebentar lah sampai jam 1 malam insyaallah. Ini Abu Lahab dinyatakan tabbat yada Abi Lahabiu. Subhanallah. Bukan main-main. Azabnya Abu Lahab. Dia semasa hidup di kota Mekah mencari kayu bakar. Di nerakanya Allah menjadi kayu bakarnya Allah. Dijadikan kayu bakar. Istrinya Ummu Jamil, Abu Lahabnya dijadikan kayu bakar oleh Allah, disiksa oleh Allah. Di mana? Di neraka. Di mana disiksa? Di neraka. Datang hari Senin, Pak. Ini hari apa nih? Ini hari apa nih? Ini hari apa? Berarti berapa hari lagi hari Senin? Hitung berapa hari lagi hari Senin? Ini hari apa? Besok. Terus. Berarti 4 hari. Kan kena ketipu dia. Ente nggak sekolah sih. Iya. Buka SD nanti di sini. Yang tua-tuanya suruh masuk SD semua. Berapa hari lagi? Setiap hari Senin keadaannya Abu Lahab bagaimana? Apakah nunggu hari kiamat? Enggak. Setiap hari Senin ingat kita datang hari Senin, Pak, datang hari Senin langsung ingat sejarahnya Abu Lahab. Musuhnya Allah, musuh Rasulullah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Di hari Senin dari jari jemarinya keluar air segar. Di mana? Di surga. Hari Senin semua penduduk neraka di neraka. Hari Senin semua penduduk neraka kepanasan. Hari Senin semua penduduk neraka kehausan. Hari Senin semua penduduk neraka kelaparan. Hari Senin semua penduduk neraka berkeringat karena dahsyatnya siksaan Allah di dalam api neraka. Tetapi Abu Lahab, dia duduk di tempatnya menikmati jari demi jarinya yang keluar darinya berbagai macam air yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ini Abu Lahab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu kita bertanya, sebabnya ini apa ini? Kok bisa ini? Musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, betul-betul benci sama keponakannya. Masalahnya cuma satu. Ketika dia punya budak namanya Suwaibah, menemani Sayyidatuna Aminah ketika ingin bersalin, ketika telah mengeluarkan bayi yang mulia, Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad keluar dari rahim ibundanya tercinta Aminah. Maka Suwaibah dengan senang hati dia datangi dia punya majikan yang saat itu berada di di dekat Ka'bah. Ada di situ. Di Darun Nadwa. Abu Lahab lagi rapat sama pembesar-pembesar Quraisy. Datang Suwaibah. Wahai Abu Lahab, bergembiralah engkau wahai Abu Lahab, bersenang hatilah engkau wahai Abu Lahab. Kenapa? Karena iparmu, istri daripada adikmu, saudaramu Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar seorang bayi laki-laki keluar dari lisan dia punya budak, gembira Abu Lahab, senang Abu Lahab. Sampai orang-orang Quraisy itu mengatakan, wahai Abu Lahab, kami tidak pernah melihat kau sesenang ini.
Kami tidak pernah melihat kau sebahagia ini. Kami tidak pernah lihat kau segembira ini wahai Abu Lahab. Lalu Abu Lahab lantas mengatakan kepada Suhaibah, hari ini wahai Suhaibah, engkau aku bebaskan sebagai hadiah kebahagiaanku telah mendapatkan kabar dari lisanmu tentang kelahiran putra daripada Abdullah. Rasulullah seneng gak Pak? Pak, senengnya cuma sekali. Ketika lah lahir, senengnya cuma sekali. Enggak beriman, menentang, memerangi, bersekongkol, membuat makar, percobaan untuk membunuh Nabi Muhammad, memberikan ide mencelakai Nabi Muhammad, tetapi sekali gembira akan lahir keponakannya yang tercinta, Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dapat kenikmatan Pak, dapat kenikmatan. Di mana dapat kenikmatan? Di neraka. Di neraka dapat kenikmatan. Sehingga inilah nikmat yang hakiki. Inilah nikmat yang betul-betul nikmat. Inilah nikmat yang menyelamatkan orang. Jikalau si kafir saja mendapatkan kenikmatan di neraka, apalagi kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, jawab dengan jujur, jawab dengan kompak. Kita cinta tidak sama Nabi Muhammad? Beriman tidak dengan Nabi Muhammad? Kalau begitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, ketika dia merayakan maulid Nabi Muhammad, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Habib, yang merayakan kan Gus Ulil Habib sama teman-teman. Kami nggak ngerayakan. Kami nggak punya uang Habib. Kami nggak punya biaya. Kami nggak punya dana buat datangkan kiai, buat datangkan tuan-tuan guru, buat datangkan penceramah. Kami nggak punya biaya Habib. Kami nggak punya dana. Kami tidak punya donatur. Nggak punya kami Habib. Bagaimana Habib? Pak, Anda datang ke tempat ini, ke tempat perayaan maulid Nabi. Di masjid Anda merayakan maulid Nabi, Anda hadir. Di musola merayakan maulid Nabi, Anda hadir. Anda tidak enggan, Anda tidak malas, Anda tidak berpilih-pilih tempat untuk merayakan maulid Nabi, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Demi Allah, Anda termasuk orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya, setiap ada tempat perayaan maulid Nabi siap hadir, siap ramaikan, siap datang, siap makmurkan. Kalau di musola ada maulid Nabi setiap hadir, di masjid ada maulid Nabi siap hadir, di majelis-majelis lain ada maulid Nabi siap hadir, siap hadir, siap hadir. Angkat tangannya semua ke atas, angkat tangan semua angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Udah, kalau ini semuanya datang nih Wahabi kencing berdiri Pak. Iya, nggak berani Wahabi bilang-bilang bid'ah. Wong kitanya umat Nabi Muhammad, ngaku cinta kepada umat Nabi Muhammad, kadang-kadang masjidnya bikin maulid dia yang nyengir-nyengir, ngakunya NU, ngakunya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang musola di samping rumahnya ngadain maulid, dia malah protes, dia malah ingkar, dia malah tidak setuju. Dia akui dirinya sebagai NU, dia akui dirinya sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Demi Allah, kalau ada orang yang seperti ini namanya NU bohong-bohongan. Kalau NU di dalam hati kita cinta sama Nabi Muhammad. Dasarnya NU adalah menegakkan apa yang ditegakkan oleh al-khalaf, al-salaf, salafun soleh. Kita mengadakan maulid Nabi, kita adakan maulid Nabi. Bagaimana kalau di Jawa? Subhanallah, di Jawa apalagi di Madura,
kalau sudah bulan Maulid kental suasana NU-nya, kental. Bukan hanya di masjid dirayakan Maulid, di musola dirayakan Maulid, di rumah setiap rumah ngerayain Maulid Nabi Muhammad. Oh iya, pakai benderanya duit lagi. Masya Allah. Saya waktu ikut, saya punya JIT dulu, masya Allah yarham, saya punya JIT masih hidup. Karena murid-murid JIT saya ini banyak orang-orang Jawa Timur, Surabaya, Pasuruan, Bondowoso, Sumeneb, Sampang. Oh, kalau sudah bulan Maulid saya tidak pernah tidur di rumah saya, tidur di rumah JIT saya. Kenapa? Karena JIT saya kalau baca Asraful Anam itu bisa 1 hari sampai 5 rumah Pak dulu. Bisa 1 hari sampai 5 rumah. Saya bukan dulu masih kecil, belum tahu, belum paham tentang keutamaan Maulid. Kita datang hadir Maulid, ikut saya punya kakek, bukan karena Maulidnya, karena ada duit yang dibikin bendera di atas buah pada perayaan Maulid Nabi. Subhanallah. Iya, orang Mahlul Qiyam. Iya. Keturunan Habib, cucunya Kiai, macam kakek, carok bingkok lagi. Orang Mahlul Qiyam depan anak punya JIT nggak berani ngambil duit 10.000, 5.000, anak ambil rezeki. Allah. Seneng ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan takut-takut. Ini kadang-kadang ahlu sunnah wal jamaah takut. Kita kalau takut-takut diinjak sama musuh-musuh kita Pak. Kenapa musuh kita berani? Kenapa musuh kita berani lantang-lantangan menyala-nyalakan ibadah kita, menyala-nyalakan amalia kita? Karena kita takut mensiarkan amalia kita. Berapa banyak masjid-masjid ahlu sunnah udah berubah, direbut, diambil, dikuasai, dirampas. Yang bangun orang NU, yang bangun ahlu sunnah sekarang berubah jadi Wahabi. Subhanallah. Enggak sedikit, Samarinda banyak. Pertahankan kau punya akidah, pegang kuat-kuat kau punya akidah. Ini bentengmu, ini penyelamat kau nanti di hadapan Allah. Takbir. Jangan takut-takut. Ini kadang-kadang at-tahiyat takut. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalam. Saya kalau jadi imam ketika at-tahiyat saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya besarkan. Kenapa? Itu ada Wahabi di belakang. Dia enggak pernah takut-takut membid'ahkan kita, enggak pernah takut-takut menyesatkan kita, enggak pernah takut-takut menyalahkan kita. Maka kita pun jangan pernah takut memperkuat, mengkokoh, berpegang kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru mantap. Sudah ya, capek sudah. Karena saya pikirnya gini, tadi saya belum makan, seharusnya makan 2 piring. Di sini berarti 4 piring, tambah lagi setengah jam bisa 6 piring. Saya nggak pulang-pulang tidur ke sini. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga dapat syafaat Nabi Muhammad. Minum telaga kausarnya Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad di Firdaus yang telah ditakdirkan Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala